Perkenalkan, nama saya Rifki Alwel Fahmi dengan NIM 33. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembongkaran bangunan secara manual untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar dan metode pembongkaran konstruksi. Yang pertama definisi pembongkaran bangunan. Apa itu pembongkaran bangunan secara manual? Pembongkaran bangunan adalah proses merobohkan sebagian atau seluruh struktur bangunan yang bertujuan untuk merenovasi, penggantian struktur, atau bertujuan untuk aspek keselamatan. Dalam pembongkaran bangunan ini ada dua metode yang digunakan, yaitu manual dan mekanis. Tapi di sini kita akan berfokus membahas ke metode pembongkaran bangunan secara manual. Definisi pembongkaran bangunan secara manual. Yang pertama, dilakukan tanpa alat berat. Yang kedua, menggunakan tenaga manusia dan alat ringan seperti palu, linggis, gergaji, dan lain-lainnya. Kapan pembongkaran manual ini digunakan atau diperlukan? Yang pertama, ketika lokasi terbatas atau sempit, atau contohnya ketika lokasi berada di perumahan padat penduduk. Nah, disitulah kita membutuhkan pembongkaran bangunan secara manual ini. Yang kedua, bangunannya kecil atau rumah tinggal. Tidak mungkin ketika bangunannya besar atau contohnya apartemen dilakukan pembongkaran bangunan secara manual. Itu sangat tidak mungkin karena mempertimbangkan beberapa faktor. Yang ketiga, untuk menyelamatkan material untuk digunakan ulang atau didaur ulang. Nah, jadi keuntungan pembongkaran manual ini bisa untuk menyelamatkan material bangunan yang bisa digunakan ulang. Contohnya seperti kayu, besi, keramik, bata, dan lain-lainnya yang bisa kita gunakan ulang. Itu hanya bisa kita gunakan ulang ketika kita melakukan pembongkaran bangunan secara manual. Yang keempat, menghindari kerusakan struktur lainnya. Ketika kita melakukan pembongkaran bangunan secara manual, kita meminimalisir kerusakan struktur bangunan di sekitar bangunan yang kita bongkar. Beda halnya ketika kita melakukan pembongkaran dengan teknologi, contohnya seperti dinamit atau yang lainnya, itu kerusakan bangunan di sekitarnya, kemungkinan ada kerusakan di struktur bangunan di sekitar bangunan yang kita bongkar jika kita menggunakan teknologi untuk membongkarnya. Beda halnya dengan kita menggunakannya secara manual. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembongkaran bangunan secara manual. Yang pertama, studi awal bangunan. Yang kedua, pemutusan utilitas, listrik, air, gas, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pelepasan komponen non-struktural. Yang keempat, pembongkaran struktur utama. Yang kelima, pengumpulan dan pemilihan material. Yang keenam, pembersihan dan pembuangan puing. Jadi, ketika kita ketika kita ingin melakukan pembongkaran bangunan secara manual, yang pertama kita harus melakukan studi awal bangunan. Tidak boleh sembarangan. Ketika kita ingin melakukan pembongkaran bangunan secara manual, meskipun terlihat sederhana, tetap kita harus melakukan studi awal bangunan. Seperti bangunan ini menggunakan material apa dan apakah memungkinkan ketika kita membongkarnya secara manual. Takutnya ada kerusakan di struktur bangunannya ketika kita bongkar malah roboh. Itu membahayakan pekerja. Yang kedua, pemutusan utilitas listrik, air, gas, dan lain-lain. Dan ini tak kalah pentingnya. Ketika kita ingin melakukan pembongkaran bangunan, kita harus memastikan bangunan tersebut harus lepas dari utilitas seperti listrik, air, gas, dan lain-lain. Ini penting karena mencegah untuk terjadinya kebakaran, korsleting listrik, pekerja yang tersetrum, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah pelepasan komponen non-struktural. Nah, ini penting. Nah, ini penting juga. Jadi, ketika kita ingin membongkar bangunan, kita harus memastikan yang akan kita bongkar itu hanya tinggal strukturnya. Komponen non-strukturalnya harus kita lepaskan terlebih dahulu. Jadi, yang pertama untuk memudahkan kita membongkarnya, yang ketiga akan lebih sulit ketika ada komponen-komponen non-struktural yang masih terpasang di suatu bangunan itu. Yang keempat, pembongkaran struktur utama. Ketika kita ingin melakukan pembongkaran bangunan secara manual, kita harus memastikan struktur utama tersebut telah terbongkar. Yang kelima, pengumpulan dan pemilihan material. Nah, ketika kita ingin mendaur ulang material yang bangunan yang kita bongkar, kita harus melakukan pengumpulan dan pemilihan material. Kita harus memilih misalkan
kayu apa yang misalkan kita akan mendaur ulang atau memakai kembali kayu yang kita bongkar. Kayu kayu mana saja yang bisa kita pakai, kusen kah atau pintu kah atau apalah, atau misalkan keramik, keramik di daerah kamar, kalau di rumah daerah kamar, ruang tamu atau di manakah yang memungkinkan untuk kita pakai kembali. Soalnya mungkin ada beberapa keramik yang tidak bisa kita pakai kembali jika keramik tersebut lokasinya misalnya seperti di dinding yang membutuhkan pembongkarannya lumayan ekstra. Yang keenam, pembersihan dan pembuangan puing. Ketika kita sudah membongkar bangunan, terakhir kita harus membersihkan dan membuang puing-puing sisa bangunan kita. Jadi kita harus memastikan ketika kita sudah selesai membongkar bangunan, kita harus memastikan semua bukan limbah, semua eh, kotoran, semua sampah, semua puing-puing kita harus dibersihkan supaya tidak mengganggu masyarakat sekitar atau warga lain. Nah, dalam pembongkaran bangunan secara manual ini, alat-alat yang digunakannya cukup sederhana, seperti palu godam, linggis, gergaji tangan, tang potong, ember, skop, keranjang, tali pengaman, dan lain-lainnya. Jadi, untuk pembongkaran bangunan secara manual ini, alatnya cukup sederhana. Cukup kita menggunakan palu saja untuk merusak dinding, misalnya, linggis untuk mencokel keramik, gergaji tangan untuk kayu, tang potong untuk misalkan kawat-kawat, ember skop keranjang itu untuk membersihkan puing-puing, tali pengaman itu adalah untuk pengaman kita yang digunakan ketika kita membongkar di area ketinggian. Nah, keuntungan pembongkaran bangunan secara manual ini, yang pertama biayanya lebih murah. Ketika kita melakukan pembongkaran secara manual, mungkin dari segi biaya akan lebih murah. Ketika tidak ada biaya untuk membeli dinamit atau menyewa alat-alat untuk merusak bangunan. Yang kedua, pembongkaran bangunan secara manual ini minim getaran dan kerusakan sekitar. Jadi karena kita tidak memakai alat berat untuk membongkar bangunannya, jadi minim getaran dan kerusakan di sekitar. Misalnya ketika kita ingin membongkar rumah di pemukiman padat penduduk dan kita menggunakan alat berat, itu kemungkinan kerusakan struktur bangunan di sekitar bangunan yang akan kita bongkar itu sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, material bisa disortir dan daur ulang. Nah, tadi sudah dibahas, ketika kita melakukan pembongkaran bangunan secara manual, materialnya bisa disortir dan daur ulang. Yang kelima, cocok untuk area terbatas. Seperti yang saya bilang tadi, pembongkaran manual ini sangat cocok di area terbatas atau pemukiman padat penduduk. Nah, sekarang kekurangan pembongkaran bangunan secara manual. Yang pertama itu waktunya akan sangat lebih lama dari pembongkaran menggunakan teknologi. Yang kedua membutuhkan banyak tenaga kerja pastinya. Yang ketiga berbahaya tanpa pengawasan. Yang kelima tidak efisien untuk bangunan besar. Memang pembongkaran bangunan secara manual ini hanya cocok untuk bangunan-bangunan berskala kecil, misalnya rumah tempat tinggal, atau puskesmas yang memiliki satu lantai, puskesmas di pedesaan. Tidak mungkin kita melakukan pembongkaran bangunan secara manual, yang kita bongkar itu adalah apartemen, atau hotel, atau gedung-gedung pencakar langit. Selanjutnya, ketika kita melakukan pembongkaran bangunan secara manual, kita harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Di lokasi kita harus menggunakan APD, helm, sarung tangan, sepatu safety, masker. Ini tidak boleh tidak boleh dilanggar karena penting untuk menjaga keselamatan. Meskipun terlihat sederhana pembongkaran bangunan secara manual ini, tapi tetap kita harus memperhatikan beberapa aspek keselamatan. Yang kedua, kita harus menjaga kestabilan struktur selama proses. Nah, ini penting juga. Jangan sampai kita asal mengambil atau asal membongkar struktur. Kita harus melakukan analisis struktur. Struktur mana yang memungkinkan ketika kita bongkar dulu, semua struktur itu tetap bertahan. Kita harus memperhatikan aspek itu. Yang ketiga, pastikan area kerja bebas penghuni. Jadi, lokasi kita membongkar bangunan itu harus kita pastikan itu bebas penghuni. Jangan sampai kita membongkar rumah, di dalamnya masih ada orangnya. Itu meskipun tidak mungkin, tapi ini harus kita pastikan di area kerja kita harus bebas penghuni. Yang keempat, SOP evakuasi darurat harus tersedia. Nah, meskipun
tidak ingin ada kecelakaan kerja di lokasi, eh, kita harus tetap melakukan SOP, evakuasi darurat harus tersedia. Jadi SOP darurat ini tetap harus tersedia meskipun minim kecelakaan kerja di pembongkaran bangunan secara manual ini tetap saja untuk menjaga kemungkinan terburuknya ketika ada kecelakaan kita SOP-nya sudah siap. Pembongkaran bangunan secara manual ini cocok untuk kondisi tertentu atau daerah-daerah tertentu seperti daerah padat pemukiman atau bangunan-bangunan berskala kecil. Yang kedua, pembongkaran bangunan secara manual ini butuh perencanaan dan standar keselamatan. Jadi jangan asal membongkar bangunan, kita harus juga melakukan analisis yang dalam ketika ingin membongkar suatu bangunan. Harus dilakukan secara profesional meskipun sederhana. Jangan kita anggap remeh meskipun kita membongkar bangunannya cuma satu lantai dan skalanya kecil, kita tetap harus melakukannya secara profesional dan sederhana. Meruntuhkan bangunan membutuhkan ketelitian, sama halnya seperti kita membangunnya. Jadi, jangan sembarangan ketika kita ingin membongkar bangunan, kita harus tetap teliti dan melakukannya secara profesional. Terima kasih.